Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid daraini amin. Bagian yang ke-6 diulang sedikit. Adakah? Tentang masalah ma'rifatul dzat, bagian yang ke-6. Fana pada ketika itu sekalian perbuatan makhluk. Artinya kita tidak punya perbuatan. Fana ketika itu sekalian perbuatan makhluk ini pada perbuatan Allah, karena sudah tertanam di dalam hati kita. Pada hakikatnya wujud kita ini tidak ada. Adanya kita adalah merupakan mazhar, adanya kita adalah merupakan mazhar. Apa itu mazhar? Mazhar kenyataan. Kenyataan siapa? Adanya Allah Ta'ala yang menjadikan alam semesta. Ya kita nih, al-alam masih wallah. Yang disebut alam itu adalah barang yang selain Allah. Nah, apa aja tuh? Nah, alam orangnya. Nah, alam ini merupakan mazhar. Apa tadi arti mazhar? Kenyataan. Kenyataan siapa? Kenyataan adanya zat yang maha sempurna. Siapa ya zat yang maha sempurna itu? Ialah Allah. Adanya kita nih Pak, adanya kita nih kan sementara aja. Jadi adanya sementara kita ini didahului adanya kita ini oleh tiada. Semalam kita kedada, kemudian diadakan. Setelah diadakan, orang nama adakan ini kan menjamin, dijamin kehidupannya. Cuman kadang-kadang kita sebagai hamba Allah ini nang kurang keyakinan, seakan-akan ada jaminan ya nang berhimat begawi tadi. Padahal ujar Allah ujamin ikam sudah, ikam kok adakan nikmatul ijad ngarannya. Setelah ku adakan, aku nama adakan, ujamin pulang. Nah, segala-galanya dijamin. Apa aja tuh miliknya, peliharanya, dijaminnya. Nah, kita diandeki nafsu, diandeki amanah, banyak mungkir, lalu diberi ujian. Nah, ujian ini nih yang kita hadapi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan khalaqal mauta wal hayata, mati dan hidup, hidup mati. Liyabluwakum, ujian untuk kalian. Waktu hidup diuji, mati ujian, diadakan ditiadakan. Hukumnya sama lawan kedada. Mana mengadakan siapa? Nang ada sebenarnya. La mawjuda
illallah. Nah kayak apa kita tidak mengakuin yang kita nambagawi, kita kada punya perbuatan. Nah, kalau sudah yakin bahwa kita itu sekalian perbuatan makhluk ini pada perbuatan Allah. Ujar Allah ikam kusihatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Mun aku sakit Allah nang menyembuhkan. Nah, apa sakit harus? Ujar Allah, aku senang mendengar rintihannya. Rintihan nang apa? Allah, 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 Allah. Kada zahir, batin pulang. Oh ini hamba kon ini ma'rifatnya ini bagus bang. Man zakaroni zakartu, siapa yang mengingat aku, ujar Allah, aku nyatakan juga. Cuma semakin diingatkan, semakin ingat, semakin konar ujiannya. Nah ujian ini untuk menaikkan derajat. Nah ujiannya tuh untuk menaikkan derajat kalau nang paham. Jadi kadang orang hendak naik derajat itu banyak aja nak kada tahan ujian pulang. Allah memberikan ujian itu karena Allah sudah mengetahui di dalam ilmu Allah bahwa orang yang diberi ujian ini mampu untuk menyandang ujian. La fa'ila illallah, tidak ada yang memperbuat kecuali hanya Allah. Kemudian lagi, dan pana pada asma-nya Allah. Dan lagi sifatnya pana pada sifat Tuhan. Kuasa aja, tapi kok kuasaan kau ini kan dipinjami, dan dirinya pana pada zat Tuhan. Orang yang ma'rifatul zat tadi, maka terlihat di alam ini sekalian perbuatan Allah. Kita ini jarang untuk tafakkur di dalam af'alnya Allah. Kalau sudah kita ini sehat, terlena di dalam kesehatan, lupa bahwa kita ini adalah kesehatan adalah disehatkan oleh Allah. Perbuatan kita ini kan dilakukan oleh Allah. Tapi kita kadang-kadang banyak mengaku ini kan perbuatanku, lupa dengan Allah. Dan terlihat pula sekalian nama-nama di alam ini adalah nama Allah, dan berpandang dan terpandang sifatnya Allah, dan lagi terpandang adanya pun adanya si hamba ini dengan adanya Allah, lenyap dan tenggelam di dalam lautan ahadiyatullah. Apa itu ahadiyatullah? Tenggelam di dalam laut keesaan Allah yang kekal abadi, yang ada sebenar-benar ada hanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk menambah keimanan kita kepada Allah, untuk membiasakan rasa kebersamaannya dengan Allah.
hampir mabuk ya, di dalam keesaan Allah tadi, dan asyik dalam arak ma'rifah. Itu makna kata-kata kiasan. Arak ma'rifah, orang minum arak itu kan kalau sudah kenyamanan, mabuk, melanglang buana begitu. Nah orang ma'rifat gitu juga, kalau sudah asik mabuk, dia tahu siapa nih, siapa aja nak dia tahu dirinya. Ya nah kadang-kadang orang mau gila kan apa kan itu tuh, itu gila kan apa, ada gila apa orang ma'rifatnya kepada Allah sampai-sampai kada hiraukan lagi yang lain. Jadi arak ma'rifah itu maksudnya itu kan kata-kata kiasan aja. Fana fillah, lebur di dalam ma'rifat kepada Allah. Binasa ya juga, nah wujudnya, wujud dirinya di dalam wujud Allah, pada wujud Allah, dalam adanya Allah. Sampai ke mana? Sampai ke maqam baqa billah. Baqa billah itu artinya kekal terus menerus dengan Allah, kebersamaannya dengan Allah. Ini maqam musyahadah dan muraqabah. Pada maqam baqa billah ini menempatkan wujud alam ini, menempatkan wujud alam ini dengan memandang mazhar alam semesta tuh. Nah, dilihat yang pada zahirnya, nah, yang dipandang kenyataannya dengan adanya wujud Allah saja. Mata memandang kepada alam semesta zahir, kita pandang. Lalu dalam pandangan zahir tadi membawa ke dalam pandangan batin, nah, bahwa alam semesta ini hanya mazhar, kenyataan adanya Allah yang menjadikan alam semesta ini. Namun kita kadang kala melihat, tapi yakin. Nah, bagian yang ketujuh adalah ma'rifatul zat, mengenal zat. Pandangan wujud makhluk ini, pandang wujud makhluk. Apa makhluk tadi? Al makhluk masih wallah sama aja juga. Al alam, alam makhluk juga, masih wallah juga. Barang yang selain Allah makhluk namanya. Qaimun, berdiri, adanya dengan wujud Allah. Adanya makhluk ini dengan adanya zat yang sempurna, tiada ada sendirinya. Kita ini kan ada timbul sorongan pak. Nah, biar saat ini barang punya keyakinan dulu nana. Saat ini, nah saat kita belajar nih, punya keyakinan. Kena imbah belajar ini bisa kada ingat lagi nang kayak ini. Jangankan hendak membaca aja sulit. Jarang kadang-kadang terbaca, kadang-kadang kada. Saat ini barang tanah paham sedikit-sedikit, agar kita ini termasuk orang yang mempunyai keimanan kepada Allah, sekalipun kada sepaham orang yang paham. Oh kayak itu jalannya, bahwa alam semesta ini hanya mazhar, kenyataan adanya Allah. Kada mungkin alamnya ada seorangannya. Ini pasti ada madak. Ini kan termasuk keimanan sudah.
daripada ini ditanyai ke depan apa kadang arti apa arti adanya Allah dan ada mengerti gitu. Nah, buktinya apa? Kadang ngerti juga. Nah, setelah mendengar kisahnya, oh, alam semesta ini kan ternyata kenyataan adanya orang yang menjadikan. Kadang mungkin nih alam ini ada seorang, pasti ada. Oh, yang menjadikan siapa? Oh, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemahaman nangka kaya ini adalah kita duduk di majelis taklim ini lebih utama daripada sholat sunat. Nah, kita pengoler nih derajatnya sangat tinggi nih. Nah, memahami mendengarkan nangka ini nah. Dicontohkan misalnya pohon kayu ada batang, ada cabang, ada apa lagi itu, ada rantingnya lah. Nah, ada rantingnya, ada juga daunnya, ada juga apa tuh bunganya. Lalu kita pandang pohon tadi dengan akal yang jernih, ujar Sidin memandangnya dengan musyahadah yang sempurna. Ada pohon, ada dahan, ada ranting, ada daun, ada bunga. Kita pandang dari atas, pandang dengan pandangan akal yang sempurna. Semuanya nang ranting, daun tadi, oh ternyata dari biji. Nah, dari biji dari yang satu biji tadi. Nah, demikian ini alam. Ada langit, ada bumi, ada laut, ada gunung, penuh seisi alam semesta. Ini pasti ini ada lihat ini keadaan berubah-ubah. Ini pasti ini ada yang merubah, pastinya ada madakan. Kayak pohon di sini memarakakan paham aja nenek. Kita pandang pohon itu aja sini berbuah, berdaun, beranting, berdahan. Ini pasti ini ada, kadang mungkin muncul nang bisa nang berdaun, ini pasti ada asal usulnya nenek. Oh ternyata ada biji tumbuh lah. Demikian alam sekaliannya, alam semesta ini. Jadi daripada yang satu, artinya jadinya alam ini adanya dari perbuatan yang satu, yaitu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ujar musannif, pikirakan najikam situ. Nah, pandang zahir dengan pandangan zahir tadi ke alam semesta, pandangan batin dipandang ke dalam bahwa alam semesta ini ada yang menjadikan, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pandanglah dengan pandangan perasaan bahwa yang ada hanya Allah, yang mewujud sebenarnya hanya Allah. Pada ma'rifat, pada pengenalan, tidak berlaku perkataan dan tutur lidah. Karena tuturan lisan dan perkataan pada masalah ma'rifat tidak ada faedahnya, hanya dalam keyakinan tadi. Karena ini disebut dengan amrun zauqiyun, amrun zauqiyun, urusan
perasaan, urusan perasaan atau keyakinan. Jadi ma'rifat ini adalah urusan pengrasaan dan keyakinan dalam batin. Masalah pandangan dan masalah perasaan, tajalli Allah dengan zatnya, dengan tidak perantaraan. Rasa dekatnya dengan Allah, kada ada perantaraan lagi. Sifatnya ya kah? Tidak perantaraan lagi sifatnya, dengan fana pada zat Allah. Tidak mampu seseorang menceritakan di dalam amrun zauqiyun tadi, perasaan, rasa kebersamaannya dengan Allah kepada siapapun kada kau mengisahkan. Dalilnya adalah yang orang merasa dan pengrasa kada kau dipindahkan ke lain. Keyakinan kada kau dipindahkan ke lain. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arafallaha kalla lisanuhu, barang siapa kenal kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, asyiknya dengan Allah, kebersamaannya dengan Allah dengan sempurna pengenalan, dia tidak dapat mengatakan, bahasa kitanya kaku, kalau kaku lidah untuk menceritakannya. Dah kawan dalam perasaan itu tidak kau ada kisahkan. Asiknya orang ma'rifat kepada Allah, kita balik ya sudah enak. Kalau kita tuh mendapatkan sesuatu nikmatnya luar biasa, nah, berkisah kayak apa ya, mengisahkan ya iyalah ya. Paling kita tuh nangaran nikmat benar. Kalau nikmat biasa, tapi kalau kita menjawab Masya Allah nikmat benar, nah ini tuh orang asik tadi itulah nyaman benar, berarti dia serbujur-bujur nyaman nenek. Kalau kita menjawab nyaman ya biasa ya. Nyaman dasar nyaman benar, berhimat tadi Pak, itulah orang yang asik dengan Allah tadi. Nah lalu kalau sudah orang asyik nikmat kebersamaannya dengan Allah, itulah yang disebut haqqul yakin. Haqqul yakin tak. Bila kita ni nak belajar, semuanya yang dipelajarakan tu ada salah, ada salah. Bujur sudah pada syariat, diamalkan yakin sudah. Kada tegulimpas lagi, kada tegelincir lagi, ikuti rapat-rapat ilmu yakin, ilmu yang di dalam Al-Quran, hadis Rasul, segala macam kejadian yang dibaca di dalam Al-Quran itu memang terbukti. Apa aja yang dalam Al-Quran kita lihat segala macam kejadian-kejadian itu sudah terbukti. Itu namanya ilmu yakin. Ilmu yakin itu yang kita dapatkan bacaan ini sesuai lawan Al-Quran dan hadis, diamalkan dan kita melihat kena pulang kejadian. Waktu kita belajar dapat ilmunya sesuai dengan panduan Al-Quran dan hadis, ngarannya tuh ilmu yakin. Nah kemudian terhadap diri kita hendak mendapatkan ainul yakin. Ainu itu artinya dipandang dengan pandangan mata kita. Ainu ngarannya ainul yakin lah, yakin
di hati bang, ujurlah. Nang di dalam Al-Quran tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu dia, yakin sudah kita, yakin ilmu yakin. Melihat orang meninggal, melihat ainu ngarannya, ainul yakin, dasar wujud meninggal cocok di Al-Quran itu. Ujar bang meninggal itu orang ada yang nyaman, ada yang sakit, datang malaikat Israel ujur garang di Al-Quran itu nang mencabut roh itu malaikat malakal maut. Aku yakin aja bang sudah, cuma kan dia melihat orangnya lagi, hendak menambahi keyakinan tadi menjadi ainul yakin. Datang melawan kita malaikat Israel, wah ini ke orangnya ujur nah, kita hendak dicabut ujur di Al-Quran itu tak. Cuma kita belum merasa lagi. Ujar bang mati itu sakit benar. Nah kayak kambing dikuyak hidup-hidup 1000 kali sakit. Begitu ditarik roh kita dikeluarkan, Masya Allah, hakul yakin, sakitlah, sakit mati. Kena kita merasa berataan tuh. Itu tuh kiasan lah, apa jangan bukan kiasan bang, itu menjelaskan tentang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin tadi. Kena berataan kita merasakan kehakul yakin itu tuh. Yakin akan merasakan mati. Nah itulah orang ma'rifat. Belajar dulu, belajar dari sifat 20 dalilnya dalam Al-Quran. Itu ngarannya adalah ilmu yakin. Kemudian pulang kita melaksanakan segala sesuatu bahwa kita ini kada punya perbuatan, yang punya perbuatan hanya Allah. Nah, kalau sudah kita ini kekuasaan kita ini diambil oleh Allah. Bukti nyata kita lihat onglai kada kawa bergerak lagi. Semalam aku nyaman berjalan sehat walafiat. Wah ini diambil kesehatan. Kau lihat batang tubuhku ini berkurang kemampuan. Ngarannya tuh ainul yakin. Nah ainul yakin kan kurangnya ditarik oleh Allah berataan, baik itu penglihatan, kekuasaan, sifat yang ada pada kita tuh ditarik oleh Allah berataan. Dasar bujur, hakul yakin bujur bahwa kejadian-kejadian yang di dalam batang tubuh nih, aku kada punya daya apa-apa. Nah menggerakkan nih semuanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tafakur nangka itu tuh untuk ma'rifatul zat ngarannya. Nah, mengenal zat Allah. Nah jadi karena kita ini banyak dosa, banyak gawian nang menutup mata hati kita, lalu kada terpikirkan di situ tuh. Untuk kebersamaannya dengan Allah ini kita jauh benar. Ayo berlatih kadang-kadang itu kita kebewiritan, mulut kita mengucapkan sesuatu wiritan, hati kita mengikuti. Mulut kadang-kadang kita sambil begawi, karena disangka orang fitnah jadinya macam-macam. Batin barang latihan, di mana aja kita duduk nih tetap. Dipandang zahir biasa aja kita duduknya tadi. Mau berjalan mata buliling mata. Tapi batin jalan. Cara makrifat orang kepada Allah nih batinnya jalan, melihat alam semesta. Ingat di dalam batin bahwa zat yang sempurna itulah yang melakukan segala-galanya. Berarti kan pandangan zahir itu masuk ke dalam pandangan batin. Paling saat belajar nih jadi nih nang terhunjam perasaan
Yalah, keyakinan saat ini kena layau ulang pikiran kita ke situ kemari. Nah, jadi kita tuh berlatih siang malam, walaupun umpama 5 menit kah, kada kawa panang terus-terusan itu kada kawa, antara 5 menit 10 menit duduk setelah selesai ibadah belajar tentang ma'rifatul dzat, ma'rifatul af'al, ma'rifatul asma, ma'rifatul sifat. Sudah, cuma kita nih kadang tadi tuh deh belajar hanya sekali jalan. Ya kira orang berjalan di Ambonnya tuh masih kada habis sekali. Belajar tauhid ini 2-3 kali dah kawa langsung hendak dapat tuh dah kawa. Ulangi pulang, kita ini kada mau ulangi lagi, lanjut terus. Kitab apa semalam terus sudah centong berapa biji sudah, dan berikit lah sudah di kepala. Nah kita belajar itu. Nah kena namun sudah berbulik kitabnya, dibuliki aja kitab ada aja tuh pada aku sudah aja belajar itu ya, dia turun lagi tak aku sudah. Nah padahal kita membuliki 10 kali itu adalah belum tentu juga paham, belum tentu. Ada kitab serantang seruntung ya adalah kelak ada yang pertama kitab apa ngarannya, simpanan berharga. Nang ini bang wajah sampai ke puting ngaran insiden tanggung-tanggung, artinya kada patah lagi nih, ma'rifatnya tuh luar biasa sudah. Wajah sampai ke puting tadi kada patah. Aku pokoknya andaikan nih keyakinanku disuruh orang berubah, aku ada berubah lagi. Nah, dibunuh orang, ayo aku kada tetap ada melapas, yakin sudah aku nenek kada melapas lagi lawan keimananku. Wajah sampai ke puting tadi pak. Nah, aku jar lebih baik putih tulang daripada putih mata. Udah bahasa apa kadang yakin sudah aku, nekat sudah. Amrun dzauqiyun, masalah pandangan dan masalah perasaan tajalli Allah dengan zatnya, dengan tidak perantaraan sifatnya, dengan fana pada zat Allah. Tidak mampu seseorang menceritakan kepada siapapun sabda Nabi Muhammad SAW, man arafallaha kalla lisanuh, barang siapa kenal kepada Allah dengan sempurna pengenalan, belajar dari awal, dia tidak dapat mengatakan kaku lidahnya karena ia amrun dzauqiyun. Ini adalah masalah perkara perasaan lenyap dalam wujud yang mutlak. Wujud yang mutlak itu maksudnya wujudnya Allah, kada ada yang lain, kada ada mutlak ngarannya tuh, kada ada bercampur. Mutlak apa arti mutlak? Ada campuran, murni daripada wujudnya Allah. Kemudian bagaimana cara amaliyahnya atau cara mengerjakan agar dapat merasakan kemanisan makrifat amrun dzauqiyun tadi. Ujar musannif beri penjelasan kena pikir dulu minggu-minggu kian kah penjelasannya nih. Hari ini jelaskan kau panjangan ulang. Nah insyaallah minggu depan kita lanjutkan masalah amaliyah untuk mendekatkan diri kepada Allah, rasa kebersamaannya dengan Allah yang masuk amrun dzauqiyun tadi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka waladan salihan 'aliman hakiman khaiban baqiyan qari'an hafizan minal qur'ani wal kitab maghfuran saliman minal 'uyubi dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum